بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, kisah-kisah Nabi Musa alaihissalam merupakan nabi yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala di tengah kekejaman Raja Fir'aun. Kisahnya saat berperang melawan penyihir kerajaan merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihissalam merupakan nabi ke-14 dalam silsilah 25 nabi yang wajib kita imani. Kisah Nabi Musa alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran dan berbagai riwayat. Diceritakan dalam buku Musa alaihissalam karya Abu Hafiz Abdurrahman. Raja Fir'aun adalah raja yang berkuasa di Mesir pada waktu itu. Bahkan ia mengaku sebagai Tuhan, sehingga seluruh rakyat harus tunduk padanya. Raja Fir'aun juga memperlakukan rakyat dengan kejam tanpa belas kasihan. Ia memeras pajak yang tinggi dan menjadikan kaum Bani Israel sebagai budak-budak kerajaan. Kekejaman Raja Fir'aun juga diikuti dengan kesombongannya. Ia enggan bersyukur atas kemakmuran yang dianugerahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia justru menjadikan negeri Mesir penuh dengan kemusyrikan. Pada suatu malam, Fir'aun mendapat mimpi yang sangat mengerikan. Ia bahkan tak bisa tidur tenang. Ia langsung memerintahkan para pembantunya untuk mengumpulkan seluruh peramal. Fir'aun lalu menceritakan mimpi yang menghantuinya kepada para peramal. Dia berkata melihat api yang berkobar hebat di Mesir yang membakar dan memusnahkan seluruh rumah orang-orang Mesir. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi. Rumah Bani Israel. Tidak ada satupun dari mereka yang ikut terbakar. Seperti diketahui, kaum Bani Israel adalah kaum Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya. Mereka sudah berada di jalan Allah dan mendapatkan rahmat-Nya. Selama menetap di Mesir mereka mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari Fir'aun. Salah seorang peramal lalu berkata bahwa akan ada anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel yang kelak akan menghancurkan kekuasaannya. Fir'aun merasa heran, bagaimana mungkin kaum Bani Israel bisa mengalahkannya. Sementara, di mata Fir'aun Bani Israel adalah kaum yang lemah tidak punya daya apapun. Lantas ia memerintahkan kepada pasukan kerajaan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Hal itu diketahui oleh ibu Nabi Musa. Beliau sangat ketakutan dan segera mengambil keranjang untuk menghanyutkan Nabi Musa yang masih bayi. Tidak lama kemudian Musa ditemukan oleh istri Fir'aun di tepi sungai dekat istana. Musa diangkat anak oleh istri Fir'aun. Saat sudah menginjak dewasa, tanda-tanda mimpi buruk yang pernah dialami Raja Fir'aun kian nyata. Nabi Musa alaihissalam mulai mengingatkan Raja Fir'aun untuk kembali ke jalan yang benar. Namun, Fir'aun tidak menghiraukan bahkan memeranginya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Qiyas Al-A'raf ayat 103. Kemudian kami utus Musa sesudah rasul-rasul itu dengan membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang membuat kerusakan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam berupa tongkat. Tongkat itulah yang membantu Nabi Musa alaihissalam dalam menyelamatkan kaum Bani Israel. Diceritakan dalam berbagai riwayat, tongkat milik Nabi Musa alaihissalam dapat berubah menjadi ular saat melawan penyihir kerajaan. Pukulan tongkatnya juga bisa mengeluarkan air saat Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya hidup di gurun yang tandus. Hingga tongkat itulah yang ia gunakan untuk membelah Laut Merah saat dalam kejaran pasukan Fir'aun. Pada suatu hari, Fir'aun mengundang seluruh penyihir terkuat dan terkenal di Mesir untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Peperangan itu digelar di aula kerajaan dan disaksikan oleh rakyat pada waktu itu. Kisah Nabi Musa alaihissalam dan para penyihir kerajaan diceritakan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf. Dan Musa berkata, "Hai Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah seorang utusan dari Tuhan semesta alam. Wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah, kecuali yang hak. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel pergi bersama aku." Qiyas Al-A'raf 104-105. Fir'aun menjawab, "Jika benar kamu membawa sesuatu bukti, maka datangkanlah bukti itu jika betul kamu termasuk orang-orang yang benar." Qiyas Al-A'raf 106. Maka Musa menjatuhkan tongkatnya.
Lalu seketika itu juga tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya. Dan ia mengeluarkan tangannya. Maka ketika itu juga tangan itu menjadi putih bercahaya kelihatan oleh orang-orang yang melihatnya. Qs Al-A'raf 107-108. Pemuka-pemuka kaum Firaun berkata, sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai, yang bermaksud hendak mengeluarkan kamu dari negerimu. Firaun berkata, maka apakah yang kamu anjurkan? Pemuka-pemuka itu menjawab, beri tangguhlah dia dan saudaranya serta kirimlah ke kota-kota beberapa orang yang akan mengumpulkan ahli-ahli sihir, supaya mereka membawa kepadamu semua ahli sihir yang pandai. Qs Al-A'raf 109-112. Maka para penyihir pun datang dengan mengeluarkan semua tipu daya dan kekuatannya. Nabi Musa alaihissalam meminta mereka untuk mengeluarkan sihirnya terlebih dahulu. Kemudian atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya dan menelan seluruh apa yang dikeluarkan oleh penyihir. Ahli-ahli sihir berkata, hai Musa, kamukah yang akan melemparkan lebih dahulu? Ataukah kami yang akan melemparkan? Qs Al-A'raf 115. Musa menjawab, lemparkanlah lebih dahulu. Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar, menakjubkan. Qs Al-A'raf 116. Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Karena itu nyatalah yang benar dan batalah yang selalu mereka kerjakan. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Qs Al-A'raf 117-119. Akhirnya para ahli sihir kerajaan tunduk dan bersujud kepada Nabi Musa alaihissalam. Saat itulah mereka langsung mengatakan keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Firaun tidak mau menyerah, bahkan dia semakin sombong dan mengaku dirinya adalah Tuhan. Nabi Musa alaihissalam membawa seluruh kaum Bani Israel keluar dari Mesir. Tatkala Nabi Musa keluar dari Mesir, Firaun tidak tinggal diam. Dia mengumpulkan semua tentaranya untuk mengejar Nabi Musa. Suatu ketika, saat Firaun dan bala tentaranya hampir menyusul rombongan Nabi Musa, perjalanan mereka terhambat lautan yang luas. Turunlah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam yang berbunyi sebagai berikut. Pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Qs Asy-Syu'ara ayat 63. Lautan pun terbelah. Musa dan rombongannya bergegas melintasi lautan disusul oleh Firaun beserta bala tentaranya. Nabi Musa dan pengikutnya berhasil melewati lautan. Lautan kembali seperti semula. Firaun dan bala tentaranya binasa karena tenggelam di dalamnya lautan tersebut. Demikianlah kisah Nabi Musa dari bayi sampai meruntuhkan Firaun. Semoga dengan mengetahui kisah Nabi Musa kita dapat menambah keimanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.